Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Ketemu lagi dengan Bu Leti di pelajaran kimia. Hari ini kita masih akan membahas tentang sifat koligatif larutan, yaitu tentang kenaikan titik didih larutan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah untuk kompetensi dasar 3.1, menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Dan 4.1, menyajikan hasil penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita belajar bagaimana menghitung kenaikan titik didih suatu larutan, perhatikan gambar berikut ini. Mengapa ketika kita memasak, entah itu memasak sup atau ketika membuat mie instan, sayuran atau mie dimasukkan saat air telah mendidih? Kita akan belajar dulu tentang pengaruh penambahan zat terlarut terhadap titik didih larutan. Setelah ini, kita akan mengamati aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang sering sekali kita lakukan. Dan nanti kita akan menganalisa bagaimana jika zat terlarut ditambahkan dalam pelarut. Apakah titik didih larutan tetap sama dengan titik didih pelarut atau berbeda? Mari kita simak aktivitas berikut ini. Dari mula-mula air mendidih, kemudian kita masukkan sayuran. Saat sayuran dimasukkan, maka campuran yang ada di dalam panci itu tidak lagi mendidih. Apakah masih bisa mendidih? Masih bisa. Setelah kita tunggu 5 menit, campuran yang ada dalam panci kembali mendidih. Di sini menunjukkan bahwa titik didih antara air dengan titik didih campuran dalam panci ini berbeda. Ketika air sudah mendidih, dimasukkan sayuran, ternyata untuk mencapai titik didih campuran antara air dengan sayuran itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan air biasa saja. Jadi, dari aktivitas memasak sup ini, kita bisa mengetahui bahwa zat terlarut mempengaruhi titik didih larutan. Nah, itulah mengapa sayuran itu atau mie dimasukkan ketika air sudah mendidih. Dari aktivitas ini kita bisa tahu ya, ternyata selama ini kita masak sup, kita membuat mie instan itu sudah menggunakan salah satu prinsip sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan titik didih. Apa sih pengaruh zat terlarut terhadap titik didih larutan? Ternyata penambahan zat terlarut tadi dapat meningkatkan titik didih larutan, sehingga campuran dalam panci tadi untuk mencapai titik didihnya diperlukan waktu yang lebih lama dibandingkan hanya air saja dalam panci. Jika titik didih larutan dilambangkan dengan TB dan titik didih pelarut murni dilambangkan dengan TB0, maka kita dapatkan persamaan TB lebih besar dari TB0. Titik didih larutan lebih besar daripada titik didih pelarut murninya. Antara titik didih larutan dan titik didih pelarut kita sebut dengan delta TB atau kenaikan titik didih, di mana delta TB itu sama dengan
TB dikurangi TB0. Jadi delta TB sama dengan titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut murni. Sekarang bagaimana cara menghitung titik didih larutan? Untuk menghitung titik didih larutan, kita menggunakan rumus delta TB sama dengan M kali KB, di mana delta TB adalah kenaikan titik didih larutan. Kemudian KB adalah tetapan kenaikan titik didih molal. Untuk M, molalitas larutan. Masih ingat apa rumus dari molalitas? Rumus untuk molalitas adalah gram dibagi mR kali 1000 dibagi P, di mana gram adalah massa zat terlarut dan mR adalah massa molekul relatif dari zat terlarut, kemudian P adalah massa pelarut. Contoh soal yang pertama, sebanyak 9 gram glukosa dilarutkan dalam 100 gram air. Hitung titik didih larutan yang terjadi jika diketahui mR glukosa sama dengan 180 dan tetapan kenaikan titik didih air 0,52 derajat Celcius per molal. Untuk menghitung titik didih larutan, mula-mula kita harus menghitung dulu delta TB, di mana delta TB sama dengan M kali KB. Kita masukkan juga rumus untuk M, maka delta TB sama dengan gram per mR kali 1000 per P kali KB. Kita masukkan angkanya, massa zat terlarut 9 gram. Di sini zat terlarutnya adalah glukosa, kemudian mR glukosa 180 kali 1000 dibagi P, pelarutnya adalah air, massa air di sini 100 gram kali 0,52. 0,52 adalah harga tetapan kenaikan titik didihnya, sehingga diperoleh delta TB sama dengan 0,26 derajat Celcius. Setelah delta TB diperoleh, baru kita bisa menghitung TB, di mana delta TB itu sama dengan TB dikurangi TB0. Maka TB sama dengan TB0 ditambah delta TB. Untuk titik didih pelarut, di sini pelarutnya air, maka titik didihnya adalah 100. Kemudian delta TB tadi kita sudah menghitung 0,26, maka TB-nya sama dengan 100,26 derajat Celcius. Soal yang kedua, jika 1,8 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan dalam 400 gram air dan dicampur dengan 0,6 gram urea CONH2 2 kali yang dilarutkan dalam 600 gram air. Tentukan titik didih campuran larutan yang terbentuk jika tetapan kenaikan titik didih air adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Diketahui ARH sama dengan 1, C12, N14, dan O16. Untuk soal yang kedua ini terdiri dari dua zat terlarut, yaitu glukosa dan urea. Massa glukosanya 1,8 gram yang dilarutkan dalam 400 gram air. Kemudian zat terlarut yang kedua adalah urea 0,6 gram dengan massa pelarut 600 gram. Maka untuk delta TB-nya nanti adalah jumlah dari delta TB glukosa dan delta TB-nya urea. Delta TB sama dengan M kali KB untuk glukosa ditambah M kali KB untuk urea. Untuk harga KB dan 1000 dibanding P-nya itu sama, maka kita kelompokkan delta TB sama dengan gram glukosa dibagi mR glukosa ditambah gram urea dibagi mR urea kali 1000 per P kali KB. Kita masukkan massa glukosa 1,8, mR-nya 180, kemudian untuk urea 0,6, mR-nya 60 kali 1000 per pelarut. Pelarutnya di sini adalah pelarut total.
yaitu pelarut pada larutan glukosa dan pelarut pada larutan urea. 400 ditambah 600 kali 0,52. Kemudian diperoleh delta TB sama dengan 0,0104 derajat Celcius. Kemudian baru menghitung TB, di mana TB sama dengan TB0 ditambah delta TB. Pelarutnya adalah air, maka untuk TB0 nya 100, delta TB tadi kita sudah menghitung 0,0104 derajat Celcius. Maka TB sama dengan 100,0104 derajat Celcius. Contoh soal yang ketiga. Nikotin mempunyai rumus empiris C5H7N. Larutan 1,57 gram nikotin dalam 200 gram air mendidih pada suhu 100,42 derajat Celcius pada tekanan 760 mmHg. Tentukan rumus molekul dari nikotin jika tetapan kenaikan titik didih air adalah 0,52 derajat Celcius per molal, ARH sama dengan 1, C12 dan N14. Massa zat larutnya yaitu massa nikotin 1,57 gram. Kemudian massa pelarutnya adalah air 12 gram. Kemudian 100,42 derajat Celcius ini adalah titik didih larutan. Maka TB sama dengan 100,42 derajat Celcius. Di mana delta TB itu sama dengan TB dikurangi TB0. Dari TB ini kita bisa menghitung delta TB. Delta TB sama dengan 100,42 dikurangi TB0 karena pelarutnya air, maka TB0 nya adalah 100. Maka diperoleh delta TB sama dengan 0,42 derajat Celcius. Dari delta TB ini kita masukkan ke dalam rumus, di mana delta TB sama dengan M kali KB. Untuk M adalah gram per mr kali 1000 per P. Kita masukkan delta TB nya tadi sudah dihitung 0,42. Kemudian gramnya adalah massa nikotin 1,57. mr nya kita cari 1000 per P, massa pelarutnya air 12 gram kali 0,52. Diperoleh mr nya adalah 162. Untuk rumus empiris tadi sudah disebutkan dalam soal. Rumus empiris untuk nikotin ini adalah C5H7N. Kita hitung dulu mr-nya untuk rumus empiris. 12 kali 5 ditambah 1 kali 7 ditambah 14. Ketemu rumus empirisnya 81, di mana mr itu sama dengan rumus empiris kali N. Kita masukkan mr-nya tadi sudah dihitung 162. Kemudian untuk rumus empiris 81 kali N, sehingga diperoleh N sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah rumus molekul. Maka rumus molekul itu sama dengan rumus empiris kali N. Sehingga rumus molekul dari nikotin adalah C5 dikali 2 10, H7 dikali 2 14, N1 dikali 2 2. Rumus molekul nikotin yaitu C10H14N2. Untuk pembahasan kenaikan titik didih larutan cukup sampai di sini. Kita ketemu minggu depan dengan pokok bahasan yang lain. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore.